membaca buku itu juga menambah wawasan serta mengembangkan imajinasi kita. Judulnya apa, Tan? Judulnya Petualangan Tak Terduga di Pulau Luang. Wih, di Pulau Luang. Iya. Kamu bisa kepikiran Luang dari mana sih? Nggak tahu. Ada beneran nama tempatnya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Tiba-tiba aja kayak Luang gimana? Ya udah Luang jadi. Sering-sering berimajinasi aja. Terus kalau misalnya nggak ada kalau saya lagi ada waktu kosong, ya sempetin nulis gitu. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di Primary Pod Sekolah Talenta ya. Kita udah lama nggak ngobrol-ngobrol bareng lagi nih ya. Nah, hari ini ya kita akan ngobrolin tentang Hari Buku Sedunia. Nah, kita jarang ngomongin buku nih di podcast ya. Nah, ngomong-ngomong soal Hari Buku nih. Pertama kita mau kenalan dulu deh kayaknya ya. Di sini ada siapa nih? Nathan. Ada Nathan. Ini Kayla. Aku Kiva. Ada Kiva juga ya. Nathan di Primary Pod lalu pernah ya? Iya pernah. Oke, sekarang diundang lagi, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal Hari Buku nih, kalian tahu nggak sih kenapa sampai ada Hari Buku segala gitu? Emang buku tuh sepenting apa sih sampai ada hari segala gitu? Coba nih dari siapa dulu nih kira-kira nih? Nathan. Dari Nathan dulu deh. Ya. Kenapa Tan? Kok sampai ada Hari Buku segala ya Tan ya? Karena sih buku itu penting ya, karena banyak mengandung pengetahuan yang bisa aja kalau kita nggak baca buku itu kita nggak ngerti. Terus adanya Hari Buku itu supaya banyak orang yang ngedorong orang lain tuh untuk baca buku. Gitu. Kamu suka ilmu pengetahuan ya Tan ya? Oh iyalah. Science gitu suka ya? Iya. Luar biasa. Kalau Kayla gimana Kayla? Menurut aku Hari Buku tuh hari dimana kita diajak untuk menghormati penulis dan bukunya itu sendiri. Karena membaca buku itu juga menambah wawasan serta mengembangkan imajinasi kita. Oh iya, setuju banget sih. Memang di Hari Buku tuh kita harus juga ngehargain penulis ya terkait dengan hak cipta seperti itu ya. Karena banyak juga buku-buku ilegal yang di copy ya teman-teman ya. Kalau menurut Kiva gimana? Menurut aku biar kayak orang-orang jadi kayak terinspirasi buat nulis, terus kayak lebih sering membaca buku gitu. Oh, lebih sering baca buku ya. Ya, baca buku penting ya teman-teman ya. Karena di Indonesia sendiri persentasenya sangat rendah ya teman-teman ya. Dari 1.000 orang itu hanya 1 orang yang suka baca buku. Jadi cuma 0,001% di Indonesia ini yang minat sama buku. Nah, di sini pastinya kalian punya buku-buku favorit lah pastinya ya. Punya nggak? Punya dong. Punya. Oke. Dari siapa dulu? Dari Mister dulu. Dari Kiva dulu deh. Buku favorit aku judulnya Rumah Untuk Eli. Rumah Untuk Eli. Oke. Itu penulisnya orang Indonesia atau? Iya. Indonesia. Itu ceritanya gimana tuh? Jadi kayak ada seorang anak, dia tuh sering dimusuhin gitu sama keluarganya. Karena waktu mamahnya meninggal, si Eli tuh ada di kejadian sana. Jadi dikiranya gara-gara dia jadi mamanya mati gitu. Jadi selama itu tuh si Eli nggak pernah dianggap, jadinya Elinya sedih gitu. Itu buku yang lagi dibaca sekarang atau udah tamat? Udah tamat. Oh, udah tamat. Oke. Sekarang lagi baca buku apa Kiva? Atau lagi nulis buku kayaknya ya? Iya, lagi nulis buku. Oh, keren. Nanti kita bahas ya teman-teman ya. Ini penulis-penulis hebat. Dari Kayla gimana? Buku favoritnya apa Kayla? Buku favorit aku itu buku yang berseri. Nah, judul utamanya itu Tini. Nah, apa? Tini. Oh. Iya. Nah, Tini itu nama gadis yang kesehariannya tuh diceritakan di dalam buku tersebut. Nah, di dalam pengalaman ini tuh banyak moral-moral yang kita bisa ambil seperti gotong royong, keberanian dan lain-lain. Sampai pesan moralnya aja sampai terngiang-ngiang sama Kayla ya. Iya. Itu sampai berapa seri Kayla? Itu sebenarnya cukup banyak. Di rumah juga aku punya banyak bukunya. Cuman lengkap semua punya? Enggak sih, enggak semua. Oh. Yang tapi menurut aku menarik aja aku langsung dibeli gitu. Sampai koleksi ya serinya banyak gitu. Nah, Nathan gimana Nathan?
Kalau saya Buku sih favoritnya apa Tan? lebih ke komik slam dunk. Komik Slam Dunk. Itu nyeritain apa Tan? Jadi itu tuh nyeritain tim basket di sekolah yang SMA, dia tuh timnya tuh gagal terus di turnamen gitu. Tapi ada anak kelas 1 yang baru join, Hanamichi Sakuragi sama Rukawa. Nah, dia pokoknya dengan joinnya anak itu jadi impact besar lah, jadi juara nasional gitu. Itu komiknya udah tamat kamu baca? Udah tamat. Weh, itu kalau nggak salah zamannya Mister tuh ada di TV filmnya Tan. Mister dulu suka nonton sih Hanamichi ada gorila juga ya? Nah, iya. Ada gorila juga. Kaptennya ya? Iya, itu Ah, kaptennya. kaptennya, oke. Nah, teman-teman, menurut kalian nih, seberapa penting sih baca buku untuk zaman digital sekarang ini gitu, buat anak-anak? Mungkin dari kalian ada pesan buat teman-teman yang suka main HP gitu. Ya, Dari siapa dulu nih kira-kira? ya Kalau baca. sekarang kan kebanyakan kan main HP ya. Iya. Kebanyakan kan main HP. Nah, dari kalian sendiri ini enggak sih kan sayang sekali gitu kan kalau waktu dipakai buat main HP terus. Nah, kalau dari Nathan gimana sih menurut kamu Tan? Ya sebenarnya boleh juga main HP, cuma ya jangan terlalu sering. Jadi Hmm. diselingin juga baca buku yang tentang pengetahuan gitu. Oh iya. Jadi sekalian nambah ilmu sama nggak habisin waktu kita ke HP doang. Kalau dari Kayla gimana Kay? Aku juga setuju sama Nathan. Kita tuh nggak boleh habisin waktu dalam bermain HP doang gitu. Kita juga harus bisa ngabisin waktu dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya seperti tadi membaca buku dan hobi-hobinya yang lain-lain. Oke. Kalau dari Kiva gimana Kif? Sama sih, soalnya kan HP itu nggak selalu baik ya. Jadi kita bisa baca buku buat hal lain gitu, biar kita juga bisa nambah imajinasi gitu, nggak harus dari HP. Oke. Dan Kiva juga sekarang lagi nulis buku kan katanya. Iya. Nah, ini nih teman-teman nih. Saya tuh dengar anak-anak ini katanya sudah menulis buku dan sedang menulis buku nih. Nah, Mister pengen tahu nih sebenarnya yang kalian tulis tuh apa sih gitu. Dari siapa dulu ya cerita? Bener ya kalian lagi nulis buku ya? Benar. Iya. Atau udah selesai? Ada yang udah selesai tapi nulis lagi. Itu satu buku ditulis bertiga atau Enggak, sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Iya. Jadi satu orang nulis satu buku gitu. Iya. Oke. Saya sih berdua, Oh, kamu berdua sama? sama ada teman saya. Oh, sama ada teman. Dua orang berarti. Ya Dua berdua. orang ya. Oke. Nah, Mister pengen tahu dong, itu proses kalian sampai berniat nulis buku tuh gimana gitu? Siapa? Kayla dulu deh. Prosesnya sih cukup lama karena itu terhalang juga sama kesibukan-kesibukan yang lain. Nah, tapi itu isinya tuh menurut pengalaman yang aku rasakan, yang sering aku rasakan. Nah, semuanya itu aku tuangkan ke dalam isi cerita buku tersebut. Oke. Bawa bukunya nggak sih kalian? Bawa ya? Iya. Coba mana Mister mau lihat dong? Oh, coba. Coba ini buku siapa ini? Ini aku, ini Kayla. Tan, bukumu mana Tan? Masih on Oh, progress sih, saya. masih proses. Oh, ini Kiva, sahabat di setiap langkah. Ini tulisannya Kayla, aku pasti bisa. Oke, kalau Nathan tulisannya tentang apa Tan? Judulnya apa Tan? Judulnya Petualangan Tak Terduga di Pulau Luweng. Gue di Pulau Luweng. Iya, Kamu bisa kepikiran Luweng dari mana sih? nggak tahu. Ada beneran nama tempatnya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Tiba-tiba aja kayak Luweng gimana? Ya udah Luweng jadi. Nah, ini kan sahabat di setiap langkah. Nah, ini sampai berapa halaman Kiva? Oh, ini ada foto-foto sama temanmu juga ya? Ini cerpen ya? Iya. Cerpen. Coba Kiva, Mister pengen tahu dong, gimana sekolah support kamu sampai kamu
apa nyetak buku ini di sekolah tuh gimana sih? Pokoknya sekolah juga ngepajang buku aku di perpus gitu. Oke. Keila, aku pasti bisa. Keila awalnya gimana sih kok bisa niat nulis sampai ada covernya? Ini covernya bikinan sendiri juga? Iya, Wih, hebat. Ini nyeritain apa Keila? itu menceritakan tentang ada seorang gadis nih namanya Ana. Dia tuh bercita-cita menjadi seorang koki, tapi terhalang sama teman-temannya yang suka ngebully dia. Tapi dia menemukan satu motivasi. Dia bertemu dengan tetangganya yang jago masak. Nah, kan si Ana ini dia tuh mau ngikut kompetisi masak di sekolahnya. Jadi tetangganya ini membantu si anak tersebut sehingga anaknya bisa mendapatkan juara 1. Oh. Kalau Nathan gimana Nathan? Cerita di Pulau Luang tadi gimana Nathan? Tapi apa ya? Kayak terdengar petualangan banget gitu di Pulau Luang. Nyeritain apa itu Tan? Jadi nyeritain 3 anak yang baru lulus SMA. Mereka tuh pengen liburan. Mereka pilih liburan ke Pulau Luang karena di situ juga emang ada kayak legenda harta karun gitu yang belum bisa dipecahkan sampai sekarang. Jadi karena mereka anaknya yang suka tantangan, jadi mereka pergi ke sana. Ya gitu. Jangan terlalu di spoiler, ntar dah baca sendiri. Iya, benar juga sih. Nanti teman-teman nggak tertarik ya? Iya. Kalau ceritain semua. Tapi itu udah selesai ceritanya Tan? Atau Belum. tinggal dicetak atau gimana tuh? Mau dipanjangin lagi sih. Mau dipanjangin lagi. Oke, mungkin terasa ada yang kurang gitu ya. Oke. Nah, Mister pengen tahu juga nih, kalian itu paling susah ketika nulis di bagian apanya tuh? Tantangannya tuh. Nah, Kela gimana Kela? Ketika nulis ini kamu dapat tantangan apa sih? Biar teman-teman juga tahu gitu. Itu pada saat itu aku kesusahannya harus mikir lagi habis ini alurnya mau kemana lagi begitu. Jadi aku mencoba lagi untuk memikirkan lagi, terus aku mencoba untuk mendorong imajinasiku, nah sehingga bisa tertulis buku ini begitu. Oke, kalau Kiva tantangannya apa Kiv ketika nulis ini? Nyari-nyari kata yang baku sih. Nyari kata yang baku. Tapi untuk ketika nulis ini imajinasi kamu ini jalan banget, lancar banget ya? Iya. Oke. Berapa hari kamu nulis ini, Kiva? 5 hari sih. 5 hari, wah cepet juga. Kalau Kela berapa hari Kela? Kayaknya mungkin lebih dari semingguan gitu. Lebih dari 2 minggu karena ya seperti itu terhalang dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Pernah sempat terjeda juga nggak ketika nulis ini? Iya. Sempat terjeda juga. Oke. Apa tuh? Enggak apa-apa. Nathan udah berapa lama nulis tuh? Ya, Ya maksudnya sekarang kan belum selesai tuh. Ya, Udah berapa lama kamu nulis sampai sekarang? sebenarnya tuh kita kalau nulisnya itu baru beberapa hari, cuma nyari waktunya untuk bisa nulis bareng itu susah. Jadi ya agak lama selesainya. Oh iya. Tugas-tugas di kelas 6 juga harus dikerjakan ya tadi. Iya betul. Jadi harus nyari waktu yang pas. Oke, berarti di sini juga kita belajar cara ngelola waktu ya sebagai pelajar juga ya. Iya. Mister tuh pengen tahu juga nih teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah juga kan ada yang pengen jadi penulis gitu ya, seperti kakak-kakak kelas kalian ini. Kalian berniat jadi penulis melanjutkan tulisan-tulisan ini? Iya. Iya. Hah? Iya? Kela iya? Iya. Wah. Nathan? Jadi tertarik. Ya boleh sih. Boleh. Tapi benar loh, tanggapan-tanggapan anak-anak ya, terutama anak-anak kelas 6 yang lain ketika lihat buku kalian ini, mereka ada perasaan bangga gitu. Temenku tuh ada yang bisa nulis sampai seperti ini gitu. Ya. Nah, Mister pengen tahu nih, kalian nih
misal ada teman-teman di rumah yang pengen jadi penulis juga nih. Kalian ada trik atau tips nggak buat kalau pengen jadi biar konsisten nulis seperti ini tuh bagaimana gitu? Kiva gimana Kiva? Kalau aku sih sering-sering berimajinasi aja. Terus kalau misalnya nggak ada waktu, kalau saya lagi ada waktu kosong, ya sempetin nulis gitu. Sempet-sempetin nulis. Tapi iya loh betul. Kalau kita lagi sibuk memang kita memang harus nyediain waktu buat nulis sih ya. Karena Mister sendiri dulu ketika mau nulis sesuatu, kalau memang nggak dijadwal, itu ya jadinya nggak nulis gitu ya. Jadi ketika mager tuh ya memang harus apa ya namanya? Jangan banyak mikir gitu, langsung aja laksanain gitu ya. Kayak roket 3, 2, 1, wah langsung aja nulis gitu depan laptop gitu. Kalau Mister ya dulu. Kalau Keila ada tips triknya apa nih buat teman-teman? Dari aku, kalau kalian berimajinasi nih, kalian tulis aja, nggak usah takut salah. Karena yang penting itu menggunakan imajinasi kalian sendiri. Karena keindahan dari menulis buku itu ya pakai kreativitas kita dan imajinasi kita. Kreativitas sendiri ya. Oke. Tan gimana Tan? Ya, Kalau dari Nathan gimana triknya atau tipsnya ada buat teman-teman yang pengen nulis juga nih? kalau dari saya sih banyakin baca buku tuh. Kan kalau misalnya dari kita baca buku kita bisa dapat ide. Terus dari imajinasi kita juga, jadi kita tulis aja. Kalau misalnya wah cocok nih, ya udah jadiin buku. Wah, setuju banget sih. Kalau kita pengen pintar menulis sesuatu, kita juga harus banyak baca buku, betul ya. Betul. Nah, pastinya nih kalian juga nah Mister pengen tahu juga nih. Di zaman sekarang itu kan sudah banyak bertebaran e-book ya, buku elektronik gitu. Tapi ada juga yang masih suka buku fisik gitu. Nah, kalian lebih suka buku fisik atau buku digital nih, e-book? Lebih suka apa? Kiva lebih suka apa? Fisik. Lebih suka fisik. Kenapa Kiva? Soalnya kan kalau saya baca di e-book itu kita kayak baca di handphone gitu kan. Nah itu juga kalau misalnya kita kelamaan main handphone juga nggak baik. Jadi kalau lebih baik sih baca di buku gitu asli. Ya, setuju. Dari Kela gimana? Lebih suka e-book atau fisik? Aku pribadi lebih suka buku fisik. Soalnya beda aja pas megang buku asli gitu. Terus pada saat kita baca tuh lebih fokus aja. Terus suasananya yang dituangkan dari penulis itu kerasa gitu. Iya. Kalau dari Nathan gimana Nathan? Kalau saya sih lebih suka baca buku fisik secara langsung gitu. Ya. Kenapa? Karena ya kalau misalnya di e-book, kalau kita baca lama-lama juga beda lah rasanya sama baca buku langsung. Oh iya. Soalnya kalau misalnya udah punya banyak nih, jadi kayak koleksi gitu, saya suka kayak gitu sih. Oh, jadi walaupun udah tamat juga, itu ada sensasi tersendiri ya. Kita ngumpulin buku-buku koleksi itu ya. Iya. Oh, jadi kebanggaan sendiri ya. Beda sama e-book mungkin ya. E-book itu kalau sudah selesai dibaca, jadinya cuma file gitu ya. Ya udah. Gitu. Ya udah gitu ya, nggak ada apa kebanggaan tersendiri di rumah gitu ya, dipajang gitu. Iya betul. Tapi pernah baca buku e-book dari e-book, Nathan? Pernah sih. Sampai tamat? Nggak sampai tamat. Kayak waktu itu tuh kan saya lagi baca komik Haikyuu. Terus tuh saya cari series yang ke-37 nggak ada. Jadi saya terpaksa baca di e-book gitu. Oh iya. Jadi e-book juga bisa jadi alternatif aja paling ya. Iya. Sama Mister juga lebih suka buku fisik sih ya. Karena sensasinya beda ketika baca buku fisik sama e-book. Mister itu hanya 1 kali baca e-book itu ya. Mister waktu itu baca novel Toto-chan. Itu sampai tamat. Cuma ya rasanya beda aja gitu. Nah ngomong-ngomong kalian suka ke perpustakaan juga dong pastinya? Iya, Suka perpustakaan nggak? Iya. Nathan
Terakhir ke perpustakaan kapan, Nathan? Kemarin Oh, kemarin. Ngembaliin buku, minjem. eh, ngembaliin buku ya. Ngembaliin buku. Oke. Menurut kalian nih, perpustakaan sekolah tuh gimana nih? Asik nggak? Maksudnya fasilitasnya udah lengkap kah atau gimana menurut kalian? Menurut aku, perpustakaan sekolah tuh penting banget karena di situ tuh tersimpan banyak ilmu yang bisa kita pelajari. Terus menurut aku juga buku-bukunya udah lumayan oke. Paling nanti ditambahkan buat buku-buku yang lagi naik daun, yang naik lagi daun. hits. Kalau Kiva gimana Kiva? Em, Kiva sering ke perpustakaan juga ya? Atau udah jarang sekarang? kadang-kadang. Oh, sekarang kadang-kadang ya. Cuman kemarin ke perpus. Kemarin ke perpus. Oke. Biasanya kalau pinjem buku di perpustakaan gitu, pinjemnya sampai berapa lama sih? Kalau Kiva 7 hari. sampai 7 hari udah selesai. Itu buku-buku tebal yang Kiva pinjem. Kadang tipis, kadang tebel. Oh, seenggaknya 7 hari itu harus beres gitu ya. Ya, kalau nggak beres pinjam lagi. Hmm. Nah, menurut Kiva nih, perpustakaan sekolah tuh seberapa penting sih? Hmm, Kenapa di perpustakaan tuh, kenapa di sekolah tuh harus ada perpustakaan gitu? Menurut Kiva gimana? biar kita juga bisa kayak biar kalau misalnya kita mau baca buku gitu, kita bisa pinjam dari perpus gitu. Jadi perpus sudah nyediain banyak buku buat kita baca gitu. Oke. Jadi perpustakaan juga bukan cuma nyediain buku-buku tentang pembelajaran sekolah gitu ya, Ya, tapi juga ada pengetahuan-pengetahuan yang umum gitu ya. Ya. Nathan belum Mister tanya ya? Iya. Harus rata banget Mister katanya. Tan, kalau misal nih kamu mau ngebangun sebuah perpustakaan, Tan. Iya. Kamu mau ngebangun sebuah perpustakaan. Kamu pengen ada fasilitas apa di sana, Tan? Di sana ya pastinya buku yang lengkap, Buku yang lengkap, terus tempat duduk nyaman, tempat duduknya nyaman, adem. adem. Oke. Kalau sekolah kita udah adem belum, Tan? Atau kamu baca biasanya jarang di perpustakaan tapi lebih sering dibawa pulang? Saya sih biasanya lebih seringnya dibawa pulang. Oh, lebih sering dibawa pulang. Jarang sampai berjam-jam di perpus baca gitu ya? Jarang sih. Jarang ya. Buku yang lagi direkomendasiin buat Kela apa nih? Yang buku favoritnya Kiva juga lumayan, itu Rumah untuk Eli itu populer dan hits di kalangan-kalangan muda. Sama itu bukunya juga ada lanjutannya juga sebenarnya. Sama ada juga versi komiknya. Itu Versi komiknya? menceritakan masa kecilnya si Eli ini. Oh, beda cerita. Sama Sama persis. Oh, sama persis. enggak sama persis. Pokoknya alurnya masih sama tapi Oh, cuma versinya aja ini komik gitu ya. Oke. nanti juga di bioskop bakal tayang filmnya. Oh gitu. iya ada filmnya. Kartun. Enggak. Oh, Enggak, orang. Ya, Iya Oh, ya, ada aktornya. ada aktornya. Oke. Kalau dari Kiva ada buku rekomendasi nggak buat teman-teman? buku yang udah kita buat sih. Benar. Kelas. Benar. Promosi, bagus. Nah, teman-teman yang mau baca, ini tulisan Kiva itu judulnya Sahabat di Setiap Langkah. Ini ada di perpustakaan. Ya. Terus Keila, Aku Pasti Bisa, ya. Kalau Nathan tadi Ya. Petualangan di Pulau Luweng. Petualangan tak terduga di Oh, Pulau petualangan tak terduga di Pulau Luweng. Tapi belum ada ya, sebentar lagi. Oh, bisa dibaca via ebook juga ya, teman-teman ya. Nanti silakan bisa tanya-tanya ke wali kelas atau langsung ke Miss Ansel dan Pak Jaja ya. Nah, kayaknya kita udah cukup lama ngobrol-ngobrol ini ya. Semoga makin banyak anak-anak yang berminat membaca buku dan meminjam buku di perpustakaan ya. Dan untuk teman-teman yang hobi menulis ya, itu dilakukan saja dan bisa disampaikan mungkin ke Pak Jaja atau ke Miss Ansel ya, karena kita sangat support untuk anak-anak yang
punya hobi menulis seperti ini gitu ya. Keren. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu podcast kita kali ini. Mari kita ucapkan sama-sama Selamat Hari Buku Sedunia. Thank you.